Jadi arti dari kata maha itu berarti apapun yang dilakukan oleh manusia tidak mengganggu Allah. Ngerti maksud saya? Jadi kalau kita masih menempatkan Allah itu sebagai sosok yang tersinggungan, kalau kamu melakukan kesalahan diazab oleh Allah, bagaimana kita bisa menempatkan Allah sebagai maha? Kalau Allah masih terpengaruh oleh perilaku kita, berarti dia tidak maha. Justru karena dia maha, dia tidak terpengaruh lagi. Makanya semua orang beriman di semesta ini bukan untuk Allah, buat dirimu sendiri. Dan semua orang tidak beriman juga kepada Allah, tidak ada kaitannya dengan Allah, itu untuk dirimu sendiri. Jadi tolong dipahami, semua penderitaan yang dialami oleh manusia bukan dari Allah. Karena Allah itu maha. Karena dia maha, berarti dia tidak terganggu sama sekali. Bahaya sekali kalau Tuhan tidak maha. Padahal di Quran tidak ada kata-kata Allah memberi penyakit. Yang ada tuh Allah adalah penyembuh. Faiza maritu fahuwa yasfin. Apabila kamu sakit, Allah yang menyembuhkan. Jadi pikiran bahwa sakit dari Allah, lalu minta merengek-rengek tolong Allah yang menyembuhkan, itu sudah keliru. Sakitnya dari diri kita sendiri, tapi kasih sayang Allah yang menyembuhkan, yes. Paham sampai sini? Oke. Jadi ngerti balon tadi. Ini pelan-pelan ngajinya supaya ngerti. Oke. Apakah ledakan itu selalu berbahaya? Apakah ledakan itu selalu berbahaya? Tidak selalu. Kalau kita bisa menyalurkannya. Baik, perhatikan saya dulu. Bapak Ibu, kekurangan itu menjadi awal, menjadi modal awal untuk memperbaiki diri, mengenal diri, dan mencintai diri sendiri. Setuju? Justru karena kita kekurangan, maka kita bisa menjadikan kekurangan itu menjadi modal awal untuk memperbaiki diri, mengenali diri, mencintai diri sendiri. Contoh tadi, saya tanya kenapa datang ke sini? Saya ingin mengenal diri pribadi saya yang sejati. Karena merasa ada kekurangan. Dulu pengen punya mobil, sudah punya mobil, tapi di sini terasa tidak ada ketenangan. Dulu pengen punya rumah bagus, sudah punya rumah bagus, terasa di sini belum ada ketenangan. Ada apa? Karena baru sadar, oh diri saya itu terdiri dari dua unsur. Unsur luar namanya jasmani, unsur dalam namanya ruhani. Saya selama ini hanya memenuhi kebutuhan jasmani saja, kebutuhan ruhani saja belum dipenuhi, maka ruhani kita meminta. Maka di sini ada kekurangan, selalu ada perasaan apa ya yang kurang. Tetapi kekurangan itu adalah isyarat dari semesta supaya kita menjadikan rasa kekurangan itu justru untuk memperbaiki diri, mengenali diri, bahkan puncaknya adalah mencintai diri sendiri. Peningkatan kapasitas diri artinya apa? Peningkatan kapasitas diri itu artinya adalah mengembangkan diri untuk meningkatkan kemampuan diri dalam mengatasi masalah kehidupan. Setuju ya? Nah, harus dijelaskan dulu. Jadi meningkatkan kapasitas diri itu pada dasarnya adalah mengembangkan diri sehingga kita bisa meningkatkan kemampuan diri dalam apa? Dalam mengatasi masalah kehidupan. Karena hidup ini setiap hari pasti akan berhadapan dengan situasi dan masalah. Tapi kalau kita punya kemampuan yang oke untuk mengatasi semuanya, karena kapasitas kita sudah hebat, kan luar biasa. Ada yang lupa. Tadi saya sedang menjelaskan tentang maha.
Jadi arti dari kata maha itu berarti apapun yang dilakukan oleh manusia tidak mengganggu Allah. Ngerti maksud saya? Jadi kalau kita masih menempatkan Allah itu sebagai sosok yang tersinggungan, kalau kamu melakukan kesalahan diazab oleh Allah, bagaimana kita bisa menempatkan Allah sebagai maha? Kalau Allah masih terpengaruh oleh perilaku kita, berarti dia tidak maha. Justru karena dia maha, dia tidak terpengaruh lagi. Makanya semua orang beriman di semesta ini bukan untuk Allah, buat dirimu sendiri. Dan semua orang tidak beriman juga kepada Allah, tidak ada kaitannya dengan Allah, itu untuk dirimu sendiri. Jadi, tolong dipahami. Semua penderitaan yang dialami oleh manusia bukan dari Allah. Karena Allah itu maha. Karena dia maha, berarti dia tidak terganggu sama sekali. Bahaya sekali kalau Tuhan tidak maha. Kayak kalian. Betul gak? Bayangkan bahayanya Tuhan kalau Tuhan baperan. Betul gak? Iya, udah gitu dendaman lagi Tuhan. Ya, iya, makanya kata Tuhan, entar saya siapkan neraka. Aku bakar kamu dalam nerakaku. Begitu? Kan itu yang keliru. Bagaimana mungkin Allah yang maha menyediakan tempat untuk membalaskan dendamnya kepada hamba yang dicintai? Makanya neraka itu adalah masalah psikologis kita. Karena kita sering tidak sadar, kita tersiksa oleh kebodohan kita sendiri, bukan oleh Allah. Kalau begitu surga juga masalah psikologis. Karena kita sadar apapun yang luar tidak berpengaruh lagi pada saya. Jadi surga selamanya. Kan itu masalahnya. Kan saya berulang kali mengatakan, masalah itu 10% saja. Tapi 90% adalah reaksi kita terhadap masalah. Itu yang suka membesar-besarkan masalah. Oke? Jadi mengerti sekarang, untuk apa tujuan meningkatkan kapasitas diri? Untuk apa? Jadi mengembangkan diri untuk meningkatkan kemampuan diri dalam mengatasi masalah kehidupan. Nah, ciri orang yang sudah tinggi kapasitas dirinya, bahkan bukan sekedar punya keterampilan menyelesaikan masalah, bagi dia masalahnya pun tidak ada. Kan tadi kalau sudah luas kan gak ada masalah. Tadi waktu paku yang panas dimasukkan pada samudra tadi kan gak ada masalah. Masalah untuk yang sempit. Coba, gak ada masalah. Bahkan saya sering mengatakan, masalah itu sebenarnya ilusi pikiran saja. Tapi ini perlu dijelaskan. Takut banyak yang gak ngerti, maka saya stop tidak bicara itu dulu. Setiap individu, setiap kita memiliki potensi yang unik yang dapat dikembangkan untuk mencapai arti hidup dan kepuasan diri. Setiap kita itu punya kemampuan itu. Setiap kita punya potensi itu. Masalahnya potensi itu sama sekali tidak dikembangkan. Jadi bersyukur hadirin yang hadir di kajian ini. Karena setiap ada kajian di sini, saya selalu mengajak kita untuk meningkatkan kapasitas diri sebetulnya. Meningkatkan kesadaran itu kapasitas diri. Meningkatkan pengetahuan itu kapasitas diri. Meningkatkan kesabaran itu kapasitas diri. Tetapi sekali lagi, di ruangan ini kapasitas diri tidak akan secara otomatis langsung menjadi besar kalau tidak praktek. Makanya semua yang saya sampaikan ini gak ada artinya kalau tidak dipraktekkan. Makanya yang paling penting dari semuanya adalah praktek. Itu kuncinya. Untuk apa peningkatan kapasitas diri ini? Membantu meningkatkan kualitas hidup. Membantu mengatasi stres. Membantu memperbaiki hubungan. Membantu meningkatkan kreativitas. Membantu meningkatkan kemandirian. Wah, ini kalau dibahas semua. Lihat saya semuanya. Tahu stres? Stres itu kayak kaca tuh.
kaca ini memuai karena suhu meningkat. Tapi tidak ada ruang buat dia memuai. Kejepit itu kaca, stres. Akibatnya apa? Pecah. Nah, lihat tuh yang stres, pecah-pecah tuh. Jadi stres itu artinya apa? Masalah kita tidak sebanding dengan kapasitas diri kita. Sama seperti kaca yang memuai tadi. Volume kaca tidak sebanding dengan apa? Dengan ruang yang dimiliki oleh kaca di mana dia tinggal. Jadi stres itu mengerti sekarang. Stres itu akibat dari masalah kita tidak sebanding dengan kapasitas diri kita. Nah, kapasitas ini luas. Kapasitas kesadaran, kapasitas pengetahuan, itu kapasitas semua. Bayangkan ya, ngaji nggak mau, belajar mengembangkan diri nggak mau. Mohon maaf, ada juga yang rajin ngaji, tapi baca lagi. Terus kapan mau mengembangkan kapasitas diri? Itu baru mengembangkan keterampilan membaca. Tidak bisa mengembangkan kapasitas diri. Ngaji yang bisa meningkatkan kapasitas diri itu kalau ngajinya ke dalam, meningkatkan kesadaran. Coba setelah ngaji ke dalam, apa sekarang yang kita bisa rasakan? Oh, ternyata yang bisa kita kendalikan dalam hidup cuma 3. Pikiran saya, perasaan saya, dan sikap saya. Di luar itu saya tidak bisa mengendalikannya. Sadar aja akan itu. Kita tidak turut campur mengendalikan semua yang di luar. Karena semua yang tidak bisa kita kendalikan, jangan coba-coba dikendalikan. Hanya akan menimbulkan rasa lelah pada diri kita. Tapi coba kendalikan pikiran kita. Ternyata begitu dikendalikan pikiran kita, masalah yang di luar juga jadi terkendali. Itu hebatnya. Bukan berarti mengendalikan diri ke dalam, kita abai terhadap masalah yang di luar. Bukan. Coba sekarang ya, kita mendapati orang yang membenci kita. Bagaimana cara mengendalikannya? Tidak usah dia yang dikendalikan, biarkan saja. Tapi kendalikan pikiran kita. 1, saya tidak akan membenci dia. Siapa tahu dia dipersembahkan semesta untuk meningkatkan kapasitas diri saya. Lewat dia, saya sedang dibuat menjadi tangguh oleh semesta. Kita melihat dia bukan sesuatu yang negatif. Kita melihat dia sebagai sesuatu yang positif. Di mana pengendaliannya? Di luar apa di dalam? Di sini. Jadi yang dikendalikan adalah pikiran kita. Hebat coba kalau begitu. Kalau semua orang sudah begitu, tidak menyerang keluar, luar biasa. Kedamaian di bumi ini akan kelihatan. Paham ya? Oke. Ada juga yang hubungannya selalu terganggu. Hubungan dengan pasangan, hubungan dengan anak, seperti tadi. Hubungan dengan orang lain, masalahnya apa? Kapasitas. Karena kita hanya menyediakan ruang di otak kita ini untuk kehadiran orang-orang yang kita inginkan. Kita tidak menyediakan ruang di sini untuk kehadiran orang-orang yang tidak kita inginkan. Padahal orang-orang yang tidak diinginkan itu penting untuk kita. Karena tidak ada ruang di sini, kita menolaknya. Kan masalahnya tetap kapasitas. Kok kreativitas saya tidak berkembang ya? Ini masalah kapasitas. Karena kita terus-menerus bercokol di dimensi intelektual kita. Padahal kreativitas tidak ada di situ. Kreativitas itu adanya dalam dimensi kesadaran. Itu yang disebut dengan dimensi intelijensia, bukan dimensi intelektualitas. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan dimensi intelijensia? Belajar spiritual. Bagaimana belajar spiritual? Masuk dalam dimensi yang tanpa batas dalam diri kita. Tubuh kita terbatas, tetapi yang menggerakkan tubuh kita, daya tubuh kita tanpa batas. Bahkan sampai pada satu titik, ternyata hidup ini tanpa batas. Sehat itu tanpa batas, bahagia itu tanpa batas, harta itu tanpa batas. Selama itu dibutuhkan oleh kita,
Silakan. Jangan dibatasi. Dan selama ini justru batas-batas itu yang diciptakan oleh kita sendiri. Jadi semuanya serba terbatas. Coba aja. Baru umur 50 sudah bilang, saya mah sudah tua. Perasaanmu terhadap dirimu sendiri seperti itu. Apa yang terjadi? Begitu bilang, saya sudah tua. Itu kata-kata sudah tua langsung didengar oleh seluruh sel dalam tubuh kita. 100 triliun sel dalam tubuh kita merespon kata-kata itu. Dan 100 triliun sel dalam tubuh kita akan merealisasikan, saya sudah tua itu. Tapi kalau kita merasa muda dan umur itu hanya sebatas hitungan, perasaan muda itu akan membuat kita jadi energetik, selalu kuat. Karena sel-sel dalam tubuh kita merespon dan mendengar kata-kata kita. Makanya saya sering mengumpamakan, sebetulnya tubuh kita ini seperti alam kecil. Disebut alam mikrokosmos. Mataharinya adalah ini jantung kita, ini mataharinya. Dan semua organ tubuh kita itu ada planet-planetnya. Dan setiap organ tubuh kita memiliki masyarakat, namanya sel. Ada masyarakat berupa sel di tubuh kita, di kepala kita. Di kepala pun ada bagian sel mata, ada bagian sel telinga, ada bagian sel otak, ada bagian sel. Itu ada masyarakat yang harus kita kendalikan. Dan ternyata semua sel dalam tubuh kita menurut riset sangat loyal dan mengikuti perintah dari pikiran dan perasaan kita. Coba, Bapak Ibu sakit, langsung fokus aja pada sakit. Sel akan merespon, sakitnya tambah parah. Tapi ketika kita fokus pada sehat, malah justru sel merespon. Malah dalam waktu yang singkat, apa yang kita rasakan sebagai sakit itu justru menghilang dalam waktu yang singkat. Tapi karena kita punya belief system, percaya bahwa sakit itu harus dengan obat. Makanya ada orang-orang bijak mengatakan, ke rumah sakit itu kalau kita kena virus dan kita tidak bisa mengendalikan virus, itu baru ke rumah sakit. Tetapi kalau kita masih bisa bertahan di rumah dan kita bisa memerintahkan seluruh sel-sel dalam tubuh kita untuk recovery, di sini ada farmasi terbesar, zat-zat kimia yang diproduksi oleh sistem kekebalan tubuh kita. Dan kalau kita tahu rahasia tubuh, luar biasa. Kenapa kita tidak mandiri? Itu masalahnya kapasitas. Masalah kapasitas. Karena kita selalu menggantungkan kehidupan kita pada orang lain. Bahkan bahagia pun digantungkan pada orang lain. Kita lupa bahwa kita sebetulnya tidak bisa mengendalikan siapapun kecuali mengendalikan diri kita sendiri. Nah, meningkatkan kemampuan pribadi dalam mengelola persepsi dan selalu memiliki persepsi yang positif, ini adalah masalah kapasitas. Coba ya, saya mau nanya Bapak Ibu, berapa banyak uang harta titipan Allah untuk meningkatkan kapasitas diri? Dan berapa banyak uang titipan Allah untuk meningkatkan kapasitas perut? Makanya ada orang yang untuk peningkatan potensi diri, pelitnya auzubillah. Masa katanya pelatihan harus bayar? Tidak mau ada investasi. Padahal untuk perut aja yang fisik harus bayar. Betul apa tidak? Ayo hitung, nanti pulang ke rumah hitung ya. Dari semua harta yang Allah titipkan, berapa persen untuk dari sini ke atas dan berapa persen dari sini ke bawah. Hitung coba. Jangan-jangan dari sini ke atas malah cuma 5%. Ada riset, orang yang menggunakan uangnya 25% dari sini ke atas
dan 75% dari sini ke bawah tidak punya masa depan. Tapi orang yang menggunakan uangnya 75% untuk dari sini ke atas, 25% saya dari sini ke bawah, dia yang punya masa depan. Itu 25% ya. Bagaimana yang menggunakan dari sini ke atas 5%? Mau pengembangan diri. Begitu disuruh beli buku, udah fotokopi aja. Sudah culas. Bagaimana bisa berkembang? Caranya aja sudah culas. Makanya kalau saya ya terus terang, lihat orang, lihat dari cara dia belanja. Dia banyak belanja buku untuk pengembangan diri. Ya. Bukan berarti tidak boleh belanja emas. Ya. Udah di sini segini masih ditempelin di kaki. Jika perlu tempelin di pinggang. Buat apa? Ribet malah. Betul? Oke. Bapak Ibu, saya ingin mengajar fisika sedikit. Kesini tadi naik apa? Sepeda motor, mobil, ada naik helikopter, ada naik pesawat. Tapi prinsipnya helikopter, pesawat, kereta api, mobil, sepeda motor, semua itu prinsip kerjanya adalah menggunakan ledakan yang ada di bahan bakarnya, tetapi ledakan yang terkendali. Nah, prinsip kerjanya kira-kira seperti ini. Jadi di sini kalau di mobil tuh ada katup hisap, ada katup buang. Katup hisap itu dari karburator tuh bensin ngalir. Katup buangnya lewat knalpot. Itu kan hasil buang itu. Ya. Nah, di dalam mobil tuh ada yang namanya seher, piston. Kerjanya piston itu turun, naik, turun, gitu aja. Ya, ketika dia turun, nih langkah yang pertama, dia nyedot bensin tuh masuk ke ruang bakar. Setelah bensin disedot, kemudian dikompresi, set gitu. Nah, ini yang kedua. Nah, saat dikompresi itu ke atas, itu ada ruang sempit di situ. Disitulah terjadi namanya ledakan. Bayangkan ya, bensin itu sudah diuapkan, kemudian dikompresi, kemudian terjadi ledakan dari busi. Nah, bapak-bapak suka main-main busi kan? Busi itu adalah elektroda, ya, supaya terjadi loncatan bunga api listrik. Makanya di busi itu tegangan listriknya sekitar 13.000 volt. Dari mana orang kepikiran busi? Itu melihat petir itu. Dan petir itu adalah loncatan bunga api listrik akibat terjadi ya ionisasi di awan. Karena di awan terjadi ionisasi akibat gesekan macam-macam, sehingga di sini potensialnya positif, di sini potensialnya negatif, sehingga dari positif ke negatif itu terjadi loncatan bunga api listrik, itu namanya petir. Nah, petir itu dimasukkan ke mobil, jadi loncatan bunga api listrik dalam busi. Itu yang membakar bensin. Makanya suka beli bensin kan? Pernah sadar bensin diapakan? Itu dibakar sebetulnya, tapi dibakar di ruang sempit. Maka ledakannya menimbulkan usaha. Itu yang memutarkan ban. Jadi saya cuma ingin mengajarkan, ternyata ledakan itu kalau dikerahkan malah justru jadi bagus. Kenapa truk bisa mengangkut pasir sekian ton? Itu sebetulnya dari ledakan. Ledakan yang terjadi di ruang bakar itu kemudian digunakan untuk memutarkan ban. Tapi pernah sadar gak pakai mobil tiap hari? Kalian tuh cuma beli bensin, taunya bensin besok habis, betul gak? Cuma gitu aja. Bensin tuh dibakar Bapak Ibu. Di mana dibakarnya? Di ruang yang aman, yaitu di ruang bakar. Akibat pembakaran itu sehingga pistonnya bisa melakukan usaha. Usahanya dialirkan keluar, jadi memutarkan roda.
Itu yang menyebabkan mobil bisa bergerak. Sama kereta api, pesawat, semua prinsipnya seperti ini. Maka disebut motornya itu, mesin-mesin yang bergerak seperti ini disebut mesin 4 tak. 4 tak itu apa? Narik bensin, dikompresi, setelah itu meledak, buang. Narik bensin, kompresi, meledak, buang. Makanya setiap hasil ledakan pasti ada yang terbuang. Makanya dibuang ke knalpot. Sama, di sini juga ada ledakan sama. Makanya gas buangnya kan lewat knalpot. Betul nggak? Jadi sebetulnya mobil itu hanya meniru cara kerja kita. Coba masukkan ke sini bensin. Ya wujudnya makanan, minuman, kan itu. Betul nggak? Kemudian dibakar, makanya keluar namanya kalori. Makanya di makanan itu ada berapa kalori, kan begitu. Ini ternyata tidak semua bisa dibakar, sebagian harus dibuang ke knalpot. Yang cair lewat knalpot depan, yang padat lewat knalpot belakang. Jadi mobil itu meniru cara kerja Tuhan menciptakan tubuh kita. Cuman kita nggak ngerti. Kenapa? Abai. Tidak mau memahami. Itu masalah kita. Ngan bisa naik mobil cicing. Demikiran ya mobil bisa muter ban kumaha. Betul? Gak ada masalah Bapak Ibu. Hebat. Beda dengan saya. Saya dulu begitu naik mobil saya mikir aja kumaha carana ya. Bensin bisa jadi muterkan ban. Kepikiran itu. Sampai saya sekarang di universitas mengajar mata kuliah termodinamika engineering. Khusus menjelaskan bagaimana cara kerja mesin mobil, mesin pesawat, mesin kereta api. Saya itu memang bermasalah. Setiap ada yang kelihatan oleh saya itu selalu ingin tahu. Itu masalah saya. Beda Bapak Ibu tidak ada masalah ya. Lihat apa-apa biasa-biasa aja. Saya lihat dulu ya tulisan di mobil aja 16 valve. Mikir itu otak saya tuh. Ini apalagi nih teknologinya. Itu sampai saya beli itu mobilnya. Saya bongkar mesinnya apa. Oh ternyata klep masuknya satu ruang bakar itu klep masuknya 2, klep buangnya 2. Jadi satu ruang bakar itu klepnya ada 4. Nah satu mobil itu ada 4 ruang bakar. 4 kali 4, 16. Oh ini teknologinya. Kepikiran. Bapak Ibu melihat ada tulisan 16 valve gitu, 16 klep. Biasa aja. Karena saya selalu percaya apapun yang saya lihat berarti Allah sedang mengirimkan pesan. Saya selalu percaya dari kecil begitu. Apapun yang terjadi, yang saya lihat, yang saya dengar, di balik semua itu ada pesan. Berarti saya harus nangkep pesannya apa. Makanya ibu saya bikin sayur lodeh. Saya langsung ke dapur. Ya. Bukan bantuin ibu, saya pengen tahu. Sayur lodeh itu apa aja, bumbunya apa saja. Sekarang ya, ibu saya sudah meninggal, saya masih bisa bikin sayur lodeh persis seperti yang ibu bikin. Ibu saya bikin sambal, ya ke dapur. Bukan sekedar enak bu sambalnya, enggak saya mah pengen tahu. Ternyata kata ibu saya, urutan memasukkan bumbunya aja itu ada rahasianya. Enggak sembarang, enggak terasi dulu kemudian cengek, enggak begitu. Ada urutannya. Kapan bawang masuk, kapan cengkeh, itu ada urutannya. Jadi sampai segitunya itu orang tua kita ya. Makanya sambalnya jadi enak. Tambah lagi cinta. Tambah lagi kasih sayang. Wah, luar biasa. Pernah lihat berita kejadian seperti ini? Kenapa ini? Kenapa coba? Kenapa tabung gas bisa meledak? Dan kenapa ledakannya berbahaya? Ada yang bisa menjelaskan?
Satu tabung ini dalamnya ada gas. Betul? Kan setiap hari Bapak Ibu kan gak masalah. Selama gas yang dibakarnya pelan-pelan, kan Bapak Ibu tiap hari masak di dapur pakai gas kan? Cuma dialirkan pelan-pelan. Ngerti maksud saya? Kan kalau dialirkan pelan-pelan, tempe jadi matang, pindang jadi matang, sayur lodeh jadi matang, pepes ikan jadi matang, asal pelan-pelan. Paham? Nah sekarang tabungnya bocor, sehingga udah api itu masuk langsung ke dalam gas, sehingga gas dalam tabung itu yang harusnya terbakarnya pelan-pelan terbakar sekaligus. Akibatnya apa? Karena terbakar sekaligus, energi di dalam tabung itu luar biasa besarnya. Tekanan membesar, suhu membesar, sedangkan volume gas segitu-gitunya. Volume tabungnya kan segitu. Bayangkan, tabung yang terbuat dari baja itu tidak kuat lagi menampung ledakan yang ada di dalam. Karena ruangnya begitu sempit. Apa yang terjadi? Duar. Kartos itu. Ngaji sama saya tabung gas aja dibahas.